mau membahas tentang pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang struktur puisi. Nah, di sini sudah ada puisi yang minggu kemarin, Aku lan Pangudiku. Jadi saya tinggal mereview sedikit tentang struktur puisi. Struktur puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik itu dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan irama. Apa saja itu? Saya jelaskan. Tipografi yaitu bentuk wajahnya puisi. Jadi penampilannya puisi itu seperti apa? Diawali huruf besarkah atau diawali huruf kecil atau diakhiri tanda titik, ada tanda koma dan sebagainya. Pokoknya yang menampilkan wajahnya puisi itu seperti apa. Jadi terdiri dari berapa bait, berapa baris, itu juga termasuk tipografi. Jadi tipografi itu bentuknya, bentuk wajah puisi. Selanjutnya diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi pilihan kata di sini itu erat kaitannya dengan makna, dengan keselarasan bunyi atau kesamaan bunyi, dan fungsinya untuk memperindah biasanya diksi itu. Kemudian imaji. Imaji itu adalah susunan kata-kata yang bisa menumbuhkan pengalaman indrawi. Jadi apa ya? Kamu ketika membaca kata itu, kalimat itu bisa seolah-olah mendengar, melihat, kemudian merasakan apa yang dirasakan penyair. Jadi imaji itu seperti itu. Kemudian kata konkret. Kata konkret itu adalah kata yang menyebabkan adanya imaji. Jadi saya kasih contoh gampangnya, misalkan saya tulis di sini. Embun esuk iki bening lan nentremake ati. Embun esuk iki bening lan nentremake ati. Nah, kata embun di sini itu kalau kalian bisa lihat kata embun, kamu bisa membayangkan embun itu kayak apa sih? Oh, kayak ngene iku. Bening, terus sejuk. Lah, ngene iku ya. Terus bening itu juga menggambarkan kata konkret atau kata yang menumbuhkan imaji. Jadi bening, kata bening itu seolah-olah bisa menguatkan, oh embun iku lho, bening. Ono ta embun budek itu. Gak ada ya, kecuali air hujan. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud di sini imaji, misalkan imaji berarti susunan kalimat yang menumbuhkan perasaan, penglihatan, pengalaman indrawi pokoknya. Jadi kata ini, kalimat ini itu dinamakan imaji. Embun esuk iki, bening lan nentremake ati. Itu yang dimaksud imaji. Jadi imaji itu dibagi menjadi tiga, ada imaji penglihatan, imaji pendengaran, dan imaji perabaan atau sentuhan. Visual itu tadi penglihatan ya, pendengaran itu auditif, dan taktil itu sentuhan atau rabaan. Nah, untuk kata konkretnya itu adalah yang menumbuhkan imaji. Jadi kata embun, dari kata embun kamu bisa membayangkan, oh embun seperti itu. Terus bening, nah itu yang dimaksud kata konkret. Kembali lagi ke sini, gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah majas. Kalau di bahasa Jawa itu kalian sudah mengenal basa rinenggo. Ada sarojo, ada tembung entar, kata kias, dan lain sebagainya. Kemudian irama. Irama itu adalah pengulangan bunyi. Jadi bisa di akhir kalimat, di akhir kata, atau di akhir kata-kata yang ada di tengah, boleh. Kemudian struktur yang kedua adalah batin. Struktur batin itu dari tema, kemudian rasa, nada, dan amanat.
kata. Jadi yang di sini saya terangkan adalah rasa dan nada. Amanat kalian juga sudah tahu kalau amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam puisi itu. Kalau rasa itu berarti sikap penyair terhadap permasalahan yang ada dalam puisi itu. Entah itu sikapnya memberi semangat atau pesimis atau sedih atau bagaimana, itu rasa. Jadi sikap penyair yang ada dalam puisi. Nada itu adalah sikap penyair terhadap pembaca. Jadi maksudnya penyair ini apa? Entah itu mendikte, menggurui, memerintah, mempengaruhi, nah seperti itu. Kita analisis puisi yang kemarin. Jadi di sini mulai dari struktur fisik, bentuknya, bentuk puisinya bagaimana? Oh, terdiri dari dua bait. Satu bait terdiri dari berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bait pertama ada 6 baris. Bait kedua ini tidak saya tulis semua karena tidak cukup ya. Jadi kamu bisa lihat di situ ada berapa baris. Kemudian diawali tanda atau huruf kapital. Di awal bait pertama itu ada huruf kapital. Huruf baris selanjutnya itu kita lihat di sini adalah huruf kecil. Nah, seperti itu. Kemudian bait kedua juga diawali huruf besar. Baris pertama, baris selanjutnya huruf kecil. Nah, itu adalah tipografi. Kemudian ada diksi. Diksi tadi pilihan kata. Pilihan kata yang bagaimana? Yang erat kaitannya dengan makna, terus ada untuk memperindah ya, fungsinya untuk memperindah. Jadi pamudiku itu adalah apa? Di situ ada artinya usahaku. Jadi pamudiku bisa bermakna usahaku. Misalkan saya tulis aku lan usahaku, boleh. Cuma di sini penyair menggunakan kata pamudi untuk memperindah. Nah, seperti itu. Kemudian ada imaji. Imaji di sini yaitu kita lihat yang bisa kita menumbuhkan pengalaman indrawi. Oh, ini akeh wong sing nyacat. Imaji. Jadi susunan kata yang menumbuhkan pengalaman indrawi. Akeh wong sing nyacat. Nah, ini bisa masuk imaji auditif atau pendengaran. Kenapa? Karena di sini seolah-olah kamu bisa mendengar akeh wong sing nyacat. Berarti penyair iki kasarannya dicacat wong. Lah, kamu bisa merasakan di situ. Penyair bisa mendengar cacatan dari orang lain. Itu imaji auditif. Kemudian apalagi kita baca ya. Najan diarani aneh tur nyeleneh. Ini juga termasuk auditif, imaji auditif. Karena ada kata diarani. Jadi ini berhubungan dengan ini ya, kata konkret, yaitu kata yang menyebabkan adanya imaji. Jadi kata, berarti di sini kata konkretnya adalah nyacat. Terus kata konkret yang kedua di sini aneh, nyeleneh. Nah, itu yang menumbuhkan imaji. Kemudian gaya basa. Gaya basa itu yang ada di basa Rinenggo. Jadi coba dilihat nadyan samyo akeh. Nadyan akeh. Nah, ini termasuk pengulangan. Jadi bisa masuk ke gaya bahasa. Jadi pengulangan nadyan akeh. Nah, kemudian kan bisa tadi pepalang, aneh, awang-awang. Ini juga masuk gaya basa. Gaya basa apa? Kalau di sini tan bisa dadi pepalang, rangge inten anak, aneh, awang-awang. Ini bisa masuk purwokanti, guru, lagu. Jadi ang. Nah, seperti itu.
Dan selanjutnya kamu cari lagi ya, dianalisis seperti apa, sejelas-jelasnya itu nanti kamu tulis lagi. Kemudian ada irama. Irama itu adalah pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi ini tadi boleh ya, kan bisa jadi pepalang, aneh, awang-awang, ini boleh kamu masukkan ke irama. Jadi iramanya di sini a. Jadi irama di sini seperti a, i, dan seperti itu seterusnya. Kemudian untuk batin, struktur batin puisi itu ini kalau kita lihat temanya adalah tentang cita-cita atau kekarepan penyair. Jadi di sini itu menceritakan penyair ingin membuat usaha sehingga bisa mensejahterakan hidupnya lebih baik lagi. Gitu. Temanya itu ya, cita-cita atau kekarepan penyair. Kemudian rasa itu sikap penyair terhadap permasalahan di sini. Jadi sikap penyair itu bagaimana? Ora pesimis, ora putus asa walaupun dicacat wong, misalnya seperti itu. Kemudian nada, sikap penyair terhadap pembaca. Tujuannya apa sih penyair di sini ini? Bisa memberi motivasi, menehi motivasi. Seperti itu. Kemudian amanat. Amanat di sini apa? Kalau kita lihat, kalau menurut saya di sini itu walaupun kita mempunyai mimpi dan mimpi itu mungkin mustahil bagi orang lain, tapi kita tidak menyerah, ya seperti itu. Jadi tetap semangat meraih mimpi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya kirim coba puisi singkat, kamu analisis struktur fisiknya seperti apa. Gitu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.